Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya dan selalu semangka. Semangka lagi. Semangat. Iya. Baik, hari ini Kamulana akan melanjutkan kisah teladan 25 nabi dan rasul. Teman-teman sudah siap dengarkan ceritanya ya? Ya. Wah, kali ini ceritanya seru banget dan ceritanya cukup panjang. Jadi teman-teman duduknya yang rapi ya. Ya. Tapi sebelum cerita, Kamulana mau main tebak-tebakan dulu nih sama sahabat Kamulana nih. Aku! Iya sama kamu. Oke. Coba tebak. Teman-teman juga bisa tebak ya. Nabi-nabi siapa yang bisa tahan api? Ayo, nabi-nabi siapa yang dibakar bisa tahan? Siapa ya? Ayo, teman-teman, ada yang tahu tidak? Aku tahu. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Iya. Ya, betul. Lalu coba tebak lagi. Nabi-nabi siapa yang diceburkan ke dalam lautan lalu dimakan sama ikan paus? Aku tahu. Siapa? Nabi Yunus, betul, yes. Oke teman-teman, kita langsung cerita ya. Cerita tentang Nabi yang ke-16 yaitu Nabi Musa alaihissalam. Oke kak. Yuk, kamu duduk dulu ya. Ya. Siap. Baik teman-teman, kita langsung bacakan bukunya ya. Buku kisah teladan 25 Nabi dan Rasul. Nabi Musa hidup di Mesir pada zaman kepemimpinan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah seorang raja yang terkenal dengan zolim dan kejam. Ia senang melakukan penindasan kepada rakyatnya, terutama dari kalangan Bani Israel. Selain kejam, Raja Fir'aun juga menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Ia memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Jika ada yang tidak menuruti perintahnya, maka sudah pasti orang tersebut akan disiksa atau dibunuh. Astagfirullahaladzim. Suatu malam, Raja Fir'aun bermimpi buruk. Menurut penasehat istana, arti mimpi tersebut adalah bahwa pada tahun itu akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Bayi itu yang kelak akan membinasakan dan menghancurkan kekuasaan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun menjadi marah sekaligus cemas mendengar perkataan penasehatnya. Ia lalu memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel yang lahir pada tahun itu. Astagfirullah, tega sekali teman-teman ya. Periksa setiap sudut rumah Bani Israel. Bunuh semua bayi laki-laki mereka. Jangan ada seorang pun yang terlewat. Perintah Raja Fir'aun. Jerit tangis terdengar dari segala sudut perkampungan Bani Israel. Para prajurit Raja Fir'aun masuk ke rumah-rumah untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang mereka temui. Sementara itu, seorang ibu dari keluarga Bani Israel baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Musa. Namun kebahagiaan yang seharusnya dirasakan oleh keluarganya itu justru berubah menjadi ketakutan. Oh, apa yang harus kulakukan? Bagaimana jika prajurit Raja Fir'aun menemukan bayiku dan membunuhnya? Isak sang ibu. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada ibu Nabi Musa berupa ide untuk meletakkan Nabi Musa di sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Sang ibu kemudian meminta anak perempuannya untuk mengikuti arah hanyutnya peti yang membawa Nabi Musa. Atas izin Allah, arus sungai Nil yang menghanyut peti berisi Nabi Musa mengalir dengan tenang. Peti itu terus hanyut hingga akhirnya sampai di tempat yang biasa digunakan untuk mandi oleh Aisyah, istri Raja Fir'aun. Ternyata peti yang isinya ada Nabi Musa itu masuk ke dalam kerajaan Fir'aun, teman-teman. Aisyah melihat peti itu dan sangat terkejut melihat ada bayi di dalamnya. Ia kemudian membawa Nabi Musa pulang ke istana dan hendak mengangkatnya sebagai anak. Akan tetapi kedatangan Aisyah dengan seorang bayi laki-laki itu di dalam gendongan membuat Raja Fir'aun marah. Apa-apaan ini? Mengapa kau bawa bayi laki-laki ini ke istana?
Apa kau tidak mendengarkan kabar tentang bayi yang akan membinasakanku? Kata Raja Fir'aun. Raja Fir'aun kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mengambil Nabi Musa dari gendongan Asia. Bunuh bayi itu, jangan sampai dia menjadi ancaman bagiku, perintah Raja Fir'aun. Mendengar hal itu, Asia mendekap Nabi Musa dan cepat-cepat berlutut di hadapan Raja Fir'aun. Wahai suamiku, tolong izinkan bayi itu tetap bersamaku. Aku mohon. Aku ingin menjadikan anak angkat. Aku berjanji akan mendidiknya dengan baik agar tidak melawanmu, pinta Asia. Karena rasa cintanya kepada Asia, Raja Fir'aun akhirnya memberi izin untuk menjadikan Nabi Musa sebagai anak angkatnya. Baiklah, tetapi ingat, pastikan anak itu tidak berbuat macam-macam yang akan mengganggu kekuasaanku, tegas Raja Fir'aun yang segera disetujui oleh Asia. Asia sangat senang karena Raja Fir'aun akhirnya mengizinkan mengasuh Nabi Musa. Meski baru melihat Musa, Asia langsung menyayangi seperti anaknya sendiri. Tak lama kemudian Nabi Musa yang masih dalam gendongan Asia menangis. Asia mencoba mengayun-ayunkan tubuh Nabi Musa dan membujuknya agar berhenti menangis. Namun bukannya diam, tangis Nabi Musa malah semakin keras. Namun bukan diam. Seperti Nabi Musa sedang kehausan dan kelaparan, ia ingin menyusu kepada ibunya. Asia kemudian memberi kesempatan kepada para ibu untuk menyusui Nabi Musa. Barang siapa bisa menyusui Nabi Musa akan diberi upah yang sangat besar. Namun tak satu pun dari para ibu yang datang itu berhasil menyusui Nabi Musa. Nabi Musa tetap menangis dan tidak mau menyusu. Berita mengenai Asia yang sedang mencari ibu susu untuk Nabi Musa diketahui oleh kakak perempuan Nabi Musa. Ia pun bergegas pulang untuk memberitahu ibunya. Setelah mendengar kabar tersebut, ibu Nabi Musa pun pergi ke istana Raja Fir'aun. Ia tak sabar lagi ingin bertemu bayi mungilnya yang telah sangat dirindukannya itu. Setibanya di istana, Raja Fir'aun, ibu Nabi Musa segera menyampaikan maksud kedatangan kepada Asia. Asia pun mempersilahkan untuk menyusui Nabi Musa. Jadi ibunya Nabi Musa datang ketemu Nabi Musa yang sedang ada di dalam pelukan istrinya Raja Fir'aun, teman-teman. Wah, jika kau berhasil menyusui anak ini, aku akan memberimu upah yang sangat besar dan mengizinkanmu mengasuh selama 2 tahun, kata Asia seraya menyerahkan Nabi Musa ke dalam gendongan sang ibu. Ibu Nabi Musa menggendong Nabi Musa dengan penuh kasih sayang. Ibu Nabi Musa menggendong Nabi Musa dengan penuh kasih sayang. Ditatapnya buah hatinya itu dengan penuh kerinduan. Nabi Musa yang masih bayi itu segera tahu bahwa ia berada dalam gendongan ibunya. Ia pun mau menyusu kepada ibunya dengan penuh sukacita. Akhirnya Nabi Musa kembali bertemu dengan ibunya. Ia pun tinggal bersama sang ibunya yang diizinkan Asia untuk menyusui dan mengasuhnya selama 2 tahun. Wah, syukur alhamdulillah. Nabi Musa tumbuh dan besar di istana Raja Fir'aun. Orang-orang Mesir mengenalnya sebagai anak raja. Ia pun dihormati dan diperlakukan layaknya seorang putra mahkota. Meski telah diangkat anak oleh Raja Fir'aun yang merupakan orang Mesir, Nabi Musa tidak lupa bahwa ia adalah anak keluarga Bani Israel. Namun, ia sengaja menyembunyikan asal-usul itu karena ia tahu bahwa Raja Fir'aun sangat membenci Bani Israel. Ia juga telah mendengar cerita tentang Raja Fir'aun yang membunuh para bayi dari Bani Israel. Suatu hari, Nabi Musa berjalan-jalan keluar istana. Di suatu tempat, ia melihat seorang pemuda Mesir dan seorang pemuda Bani Israel sedang berkelahi. Pemuda Bani Israel sudah tidak berdaya, tetapi pemuda Mesir masih terus memukuli. Buk, buk, buk. Wah, astagfirullah. Nabi Musa mencoba menghentikan perkelahian itu. Namun, pemuda Mesir tidak menghiraukannya. Karena marah, Nabi Musa pun memukul pemuda Mesir itu. Pukulan Nabi Musa ternyata membuat pemuda Mesir itu jatuh dan mati seketika. Astagfirullah. Nabi Musa yang tidak menyangka akan akibat dari pukulannya merasa ketakutan.
orang-orang pasti akan mengadukan perbuatannya yang membela pemuda Bani Israel kepada Raja Fir'aun. Itu artinya asal-usulnya juga akan segera diketahui oleh Raja Fir'aun. Nabi Musa kemudian memutuskan untuk melarikan diri dari Mesir. Ia berjalan melintasi bukit dan padang pasir hingga akhirnya tiba di sebuah perkampungan yang subur bernama Madian. Nabi Musa tiba di Madian dalam keadaan lelah, lapar, dan kehausan. Ia lalu berjalan menuju sebuah sumur. Dilihatnya para lelaki sedang antri hendak mengambil air sumur itu. Di belakang antrian itu tampak oleh Nabi Musa 2 orang wanita. Nabi Musa heran melihat keberadaan kedua wanita tersebut. Apakah saudari berdua juga sedang menunggu giliran mengambil air sumur? Tanya Nabi Musa. Benar, kami sedang menunggu giliran mengambil air sumur. Ayah kami tidak bisa mengantri, beliau sudah tua dan sakit. Jadi kamilah yang menggantikan tugasnya. Jawab salah seorang dari wanita tersebut. Nabi Musa kemudian menawarkan bantuan untuk menggantikan kedua wanita itu mengambil air sumur. Kedua wanita itu dengan senang hati menerima bantuan Nabi Musa. Tak lama kemudian Nabi Musa telah berhasil mengambilkan air untuk mereka. Mereka pun pulang ke rumah setelah sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Nabi Musa. Rupanya kedua wanita itu adalah anak Nabi Syuaib. Teman-teman masih ingat kan cerita Nabi Syuaib ya? Nanti teman-teman lihat ya ceritanya ya. Nabi Syuaib mengangguk-angguk ketika mendengar keduanya anaknya bercerita tentang Nabi Musa. Ia merasa bahwa sosok yang diceritakan anaknya itu bukanlah pemuda biasa. Nabi Syuaib kemudian meminta kedua anaknya untuk menemui Nabi Musa dan mengundangnya ke rumah. Nabi Musa akhirnya bertamu ke rumah Nabi Syuaib dan dijamu dengan baik oleh beliau. Kepada Nabi Syuaib, Nabi Musa menceritakan kisah bagaimana akhirnya ia bisa tiba di Madian. Jangan takut, anakku. Engkau sudah terbebas dari Raja Fir'aun yang zolim itu, kata Nabi Syuaib setelah Nabi Musa selesai bercerita. Oleh Nabi Syuaib, Nabi Musa dipekerjakan sebagai pengembala. Kepribadian Nabi Musa yang baik kemudian membuat Nabi Syuaib juga berkenan menjadikan sebagai menantu. Wah, alhamdulillah. Setelah bertahun-tahun menetap di Madian, timbul keinginan Nabi Musa untuk kembali ke Mesir. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Syuaib bahwa ia rindu kepada kampung halamannya. Setelah mendapatkan izin dari Nabi Syuaib, Nabi Musa dan keluarga pun melakukan perjalanan menuju Mesir. Ia juga membawa serta beberapa hewan ternak pemberian Nabi Syuaib sebagai modal untuk memulai kehidupan di Mesir. Nabi Musa dan keluarganya sedang berjalan di malam hari yang gelap gulita. Ketika itulah Nabi Musa melihat seberkas cahaya yang berasal dari arah Bukit Tur. Kalian tunggulah di sini. Aku akan mendatangi sumber cahaya itu. Mudah-mudahan itu adalah api milik penduduk. Aku akan meminta api kepada mereka untuk kita pakai menerangi jalan, kata Nabi Musa kepada keluarganya. Ketika Nabi Musa sampai di dekat sumber cahaya, tiba-tiba terdengar olehnya sebuah suara. Ternyata itu adalah suara Allah yang menemui Nabi Musa untuk mengutuskan menjadi nabi dan rasul. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Sembahlah aku, temuilah Fir'aun dan para pengikutnya. Suruhlah mereka agar meninggalkan berhala dan menyembahku. Firman Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa menerima perintah dari Allah untuk menyeru Raja Fir'aun dan para pengikutnya. Namun ia masih merasa takut jika harus berhadapan dengan Raja Fir'aun. Wahai Allah, aku telah membunuhnya. Wahai Allah, aku telah membunuh salah satu di antara mereka. Aku takut mereka akan membunuhku juga, ujar Nabi Musa. Allah kemudian memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar. Selain itu, tangan Nabi Musa juga bisa mengeluarkan cahaya dan bisa menghilangkan rasa takut jika didekapkan di dada. Berangkatlah dengan membawa mukjizat dariku. Kau dan para pengikutmu akan menang. Firman Allah yang seketika membuat hati Nabi Musa menjadi tenang. Wah, Nabi Musa dapat amanah teman-teman dari Allah. Setibanya di Mesir, Nabi Musa menemui keluarganya di perkampungan Bani Israel. Mereka sangat bahagia bisa bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Setelah melepaskan rindu dengan keluarganya, Nabi Musa pergi ke istana Raja Fir'aun.
Ada apa ya teman-teman ya? Untuk menunaikan amanah dari Allah, ia mengajak serta para pengikutnya dan juga saudaranya Nabi Harun. Awalnya Nabi Musa sempat merasa takut dan getar menemui Raja Fir'aun. Namun ia segera mendekapkan tangannya di dada sehingga rasa takut itu pun hilang seketika. Hal ini merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepadanya saat berada di Bukit Tur. Wahai Raja Fir'aun, aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyerumu. Sungguh hanya Allah satu-satunya Tuhan semesta alam. Maka bertobatlah dan sembahlah Allah. Hentikan kesewenanganmu kepada Bani Israel. Biarkan mereka bebas beribadah menyembah Allah. Seru Nabi Musa mengikuti begitu berhadapan dengan Raja Fir'aun. Akan tetapi, Raja Fir'aun tidak mau mengikuti seruan Nabi Musa. Hai Musa, kau dibesarkan di istanaku, tapi kau malah membunuh seorang pemuda dari bangsaku dan melarikan diri dari Mesir. Sekarang kau datang dan menyuruhku menyembah Allah. Memangnya Allah itu siapa? Aku tidak mengenalnya dan aku tidak akan melepaskan Bani Israel, teriaknya. Raja Fir'aun juga menantang Nabi Musa untuk menunjukkan bukti bahwa ia adalah Rasul utusan Allah. Kalau benar kau seorang Rasul, tunjukkan bukti kepada kami. Nabi Musa kemudian membuka telapak tangannya, cahaya terang terpancar dari telapak tangan Nabi Musa. Hal itu membuat Raja Fir'aun terkejut dan merasa takut. Namun kesombongan membuatnya tetap tidak mau mengikuti seruan Nabi Musa. Raja Fir'aun kemudian memerintahkan para penyihir untuk menyerang Nabi Musa. Para penyihir yang telah siap siaga segera melemparkan tali-tali sihir mereka. Tali-tali itu seketika berubah menjadi ular-ular berbisa ketika menyentuh lantai. Ular-ular itu mendesis liar dan merayap cepat ke arah Nabi Musa. Allah lalu memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya yang dalam sekejap berubah menjadi ular raksasa. Ular itu memakan ular-ular para penyihir hingga habis tak tersisa. Para penyihir tercengang melihat kejadian itu. Mereka kemudian bersujud dan menyatakan keimanannya di hadapan Nabi Musa. Hal itu membuat Raja Fir'aun menjadi murka. Ia memerintahkan para juridnya untuk membunuh para penyihir yang telah berpaling darinya. Ia juga mengancam akan membunuh siapapun yang menjadi pengikut Nabi Musa. Wah, luar biasa ya mukjizatnya teman-teman. Kekejaman Fir'aun semakin merajalela. Keadaan itu membuat Nabi Musa memutuskan untuk melarikan diri bersama pengikutnya. Sayangnya, hal itu diketahui oleh Raja Fir'aun yang langsung bergegas mengejar mereka bersama pasukannya. Bunuh mereka! Jangan biarkan mereka lolos dan keluar dari Mesir, teriak Raja Fir'aun. Nabi Musa dan para pengikutnya semakin mempercepat lari mereka. Namun langkah mereka terhenti karena terhalang oleh lautan yang luas membentang. Pengikut Nabi Musa panik luar biasa. Mereka tidak mungkin menyeberangi. Sementara itu, Raja Fir'aun bala tentaranya semakin dekat. Nabi Musa dan para sahabat terjebak teman-teman. Di depannya ada lautan yang luas. Di tengah kepanikan itu, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Ajaibnya, air laut yang dipukul dengan tongkat oleh Nabi Musa langsung terbelah membentuk jalan yang bisa dengan mudah dilewati oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Tanpa berpikir lama, Nabi Musa segera memerintahkan para pengikutnya untuk melalui jalan tersebut. Raja Fir'aun dan pasukannya tiba-tiba di tepi laut tepat ketika Nabi Musa dan para pengikutnya telah berada di seberang. Kejar mereka, perintah Raja Fir'aun dari atas kereta kudanya. Raja Fir'aun dan pasukannya melewati jalan yang tadi dilalui oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Namun saat mereka semua telah berada di tengah jalan tersebut, air laut yang tadinya terbelah menutupi kembali. Biur! Air laut itu mengempaskan Raja Fir'aun beserta pasukan. Mereka semua akhirnya binasa akibat dari perbuatan sombong dan mendustakan Allah. Ya Allah, luar biasa ya teman-teman perjuangan Nabi Musa ya. Dia dipercaya oleh Allah untuk menuntaskan, menghempaskan, menghilangkan kerajaan Fir'aun. Dan luar biasanya Allah memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Musa untuk mengalahkan Raja Fir'aun. Baik teman-teman, seru banget ya ceritanya ya. Masih banyak cerita-cerita Nabi lagi yang lebih seru ya. Besok insya Allah Kak Maulana akan cerita tentang
Nabi yang ke-17 di buku ini yaitu Nabi Harun alaihissalam. Ketahuan deh. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.